Yo, welcome back to our lovely channel bosku. Nah, sorry banget, udah berapa minggu nggak upload ya? 3 minggu kayaknya. Nah, tadi baru dapat notif dari temennya admin. Itu katanya, mana nih katanya, udah 3 minggu nggak upload nih. Nah, karena udah dikomenin kayak gitu, kan jadi makin semangat nguploadnya ya. Nah, untuk kali ini yang bakal admin bahas, tapi sebelum melanjutkan pembahasannya tetap harus untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing ya. Dan di sini itu info yang penting banget kalau menurut aku pribadi. Karena apa? Karena sekarang itu banyak banget airdropper ya. Kalau dari sebelumnya tahun 2022 waktu bear market, 2022 terus fase konsolidasi di tahun 2023 itu masih jarang banget airdropper, dan aku juga belum jadi airdropper sih, tapi walaupun temen udah lama ya jadi airdropper tapi belum, emang waktu itu belum kena racunnya gitu ibaratnya. Nah, dan kemarin-kemarin itu ada berita buruk, ibaratnya berita yang agak buruk kalau menurut aku sendiri, yaitu berita exploit atau salah satu project itu dihack gitu. Jadi, nah, ini yang bakal kita bahas. Itu resiko untuk naruh USDT atau Ethereum ya di on-chain atau di wallet, itu resikonya udah jadi makin gede untuk sekarang. Jadi admin pribadi menghimbau untuk para airdropper itu harus hati-hati banget kalau naruh duit di on-chain. Karena kalian bayangin aja, sekarang kan ibaratnya gini, kalau kalian berpikir dari sebelah lain ibaratkan. Jangan pikir cuman dari airdrop doang. Jangan cuman berpikir dari sisi para airdropper doang. Kayak ibaratkan gini, gue pengen garap airdrop nih, gue pengen untung. Terus oke, kalian garap airdrop, terus kalian nggak bakal mikir gitu ada resikonya. Oh, salah besar bosku. Nah, ibaratnya gini, kalian naruh duit di on-chain. Kalian udah tahu belum siapa yang mengintai uang kalian? Ya, pastinya para hacker kalau menurut aku sendiri. Dan kemarin McPy protokol itu udah kena hack dan beberapa user udah kena. Untuk info dananya diganti atau apa namanya? Diganti enggak sama McPy-nya sendiri karena mungkin mereka merasa itu salah satu kesalahan mereka mungkin. Untuk diganti atau enggaknya aku sendiri kurang tahu ya. Coba kita cek di sini, MagPie exploit. Nah, di sini langsung ada kalau kalian bisa lihat. Kita langsung klik. Kita lihatin bagian topnya ini. Nah, di sini di April tanggal 2000, sorry, April 2023, di tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Nggak tahu. Nah, pokoknya di sini we have been investigating katanya an exploit on the MagPie router V2 contract that have locked the contract and the app to prevent further loss katanya. User approval amount on MagPie contract is no longer a concern. Terus di sini yang harus kalian ini note. Nah, di sini kalian bisa lihatin 129 key dollars have been stolen from 221 wallets ya. Jadi 129.000 USD itu has been stolen katanya. Udah tercuri dari 221 wallets. Nah, karena berita ini, sorry banget telat untuk ngabarinnya, tapi worth banget menurut aku sendiri untuk diinfoin kapanpun ya. Karena apa? Karena sekarang itu para airdropper banyak. Jadi para hacker tuh kayak lebih gimana gitu ya, kayak lebih, aduh, sasaran empuk nih kayaknya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi saran aku sendiri untuk hati-hati untuk garap project, apalagi projectnya kayak kurang-kurang gede gitu. Kita itu harus garap project yang menurut aku sendiri yang lumayan gede ya. Kayak misalkan di back sama Binance mungkin. Sorry, tetap ini bukan ajakan untuk ikut garap airdrop atau ajakan untuk beli dan jual ya. Oke, kita lanjut tadi. Kayak di back sama Binance atau Coinbase atau Pantera Capital, Dragonfly ya. Terus apa itu favorit? A16Z, terus apa ya favorit aku biasanya? Oh, Polychain. Iya, Polychain. Nah, pokoknya kalau yang di back sama baker-baker yang gede, itu kalau menurut aku boleh lah ya, tapi tetap harus diambang resiko yang kalian bisa tanggung.
Kayak misalkan kalian punya 1000-an USD, nah kalian bisa taruh kayak 100-an USD lah. Dan aku sendiri ngerekomendasiin untuk sekarang itu garap airdrop mending yang transaksi atau kayak bridge, kayak jumper, terus kayak hyperlane gitu yang kayak sekali flow atau berapa kali transaksi gitu, terus uangnya bisa langsung pindahin ke wallet pribadi masing-masing ya. Karena apa? Kalau kita stake nih kan di kayak sekarang metanya meta staking ya. Jadi itu bahayanya lebih tinggi lagi kalau menurut aku. Jadi kayak ibaratkan kalau kita stake nih, kita tinggal kan. Jadi nggak kita pegang nih, kita nggak megang dana kita nih. Jadi itu resiko yang mengintai jadi lebih lebih gede. Salah satu yang terjadi ke MakePi protokol ini, padahal ini MakePi bukan tempat staking loh, tapi ini tempat cross-chain bridge kalau nggak salah. Aku juga udah pernah pakai, dan waktu ada beritanya, aku langsung buru-buru revoke. Nah, kita ngomongin masalah revoke lagi. Revoke itu gimana caranya sih? Gimana caranya sih, Bang? Nah, revoke itu kalian bisa eh, di sini ada yang namanya revoke cash ya. Revoke cash, kalian kalau klik di Twitter itu ada yang revoke cash ini, terus tinggal klik aja masuk ke sini. Sorry ini nggak aku contohin karena apa? Karena aku walaupun ini tempat untuk revoke ya, kayak ibaratkan tempat disconnect transaksi atau disconnect approval dari salah satu project gitu, misalkan kayak dari Zcaling atau dari Mod Network gitu. Tapi aku tetap harus hati-hati untuk ngeklik link kayak kayak gini. Enggak sih sebenarnya. Kemarin juga udah pernah diklik link ini dan emang ini tempat revoke. Jadi kayak ibaratkan kalau kalian misalkan udah pernah approve suatu transaksi, jadi kalian tuh harus tiap kali habis garap project itu langsung di revoke. Kayak misalkan nih, kayak yang admin atau aku ajarin biasanya. Ajarin lagi, sok ngajar ya anjir. Nah, pokoknya tiap aku garap itu kan biasanya ada yang namanya disconnect ya. Disconnect dari project ini misalkan, disconnect dari project ini. Tetap pokoknya himbauan dari aku sendiri, kita tuh harus tetap disconnect terus abis garap-garap suatu project. Nah, revoke ini beda lagi sama cuman disconnect. Kalau disconnect kan cuman disconnect dari suatu project gitu. Nah, revoke ini kayak misalkan approve nih. Kita kan biasanya swap dari ETH BTC misalkan. ETH BTC kan token sama token nih. Atau koin sama koin nih misalkan. Itu biasanya nggak ada approval dong. Tapi yang biasanya ada approvalnya itu kayak approval spending USDT atau spending USDC. Jadi kalau kalian ingat misalkan atau kalian wah ini gua tadi approve USDT atau USDC gua nih. Nah, habis garap suatu project itu kalian harus langsung buru-buru revoke. Pokoknya jangan sampai lupa karena hacker mengintai. Nah, mungkin untuk video mengenai bahaya ini, bahaya yang mengintai para airdropper mungkin cukup sampai di sini. So, banyak sebenarnya yang pengen dibahas selama 3 minggu ini ya. Dan beberapa project yang udah dibahas mungkin ke depan atau dalam beberapa hari ke depan kayak Mod Network, terus oh iya Eigenlayer juga menarik untuk dibahas dan mungkin bakal dibahas di video yang kedua ntar. Nah untuk video kali ini sampai di sini aja, so see you guys on the next video.